Oke. Jadi pindah ke kebatinan, berarti kalau pakai istilah Islam dia punya kecenderungan syirik, dan itu berlangsung sampai hari ini sebenarnya. Dan itu syarat saya kepada Gus Dur dulu, Gus, ki sampean saya usahakan bener untuk menaklukkan Golkar dan P3 dan Pak Harto untuk supaya PDIP kalah, sehingga sampean yang jadi presiden, Mega kalah. Iya, sampean jadi presiden, Habibie-nya mundur, Mega kalah. Gus Dur tadi. Tapi syarat saya, Gus, sampean tidak boleh meneruskan tradisi klenik atau syirik dengan koalisi dengan Nyai Roro Kidul, kan gitu. Itu saya mengucapkan di sebuah hotel namanya Hotel Mulia yang sangat mahal di Jakarta, beberapa 2 jam sebelum pemilihan Gus Dur akan jadi presiden. Terus Gus Dur jawab, Nyai Roro Kidul harus beres aja. Beres ya nopo, wis tak SMS. Lu sampean kandhane apa? Wis tak kon jilbaban. Ya apa coba musuh Gus Dur iki. Ono kok iso lu mbayangno. Jadi Gus Dur iku mesti ndelok gambare Pangeran Diponegoro wis mbayangno. Nek helman ya apa ya. Pak Muzamil berangkat dari sejarah kontinuasi dan sejarah adopsi. Kita memilih adopsi, jadi kita itu salah sejak lahir. Jadi 1945 itu sangat bagus, tapi dia salah pilih. Jadi di bayi kita sudah cacat sejak 1945 karena kita memilih menjadi makhluk yang bukan anaknya bapak ibu kita, gitu ya Pak Muzamil ya. Oke, kita milih menjadi bayi tabungnya Belanda, sehingga perilaku kita kemudian menjadi Belanda, tidak seperti bapak ibu kita dan mbah-mbah kita. Gampangannya gitu. Itu di bidang konstitusi, hukum, perilaku budaya, bahkan cita-citanya juga bukan cita-cita seperti bapak ibu dan mbahnya. Cita-cita bangsa Indonesia yang lahir 45 adalah cita-cita Belanda, cita-cita Barat, gitu. Satu. Nah, kalau kita ngomong kontinuasi dan adopsi, sebenarnya di dalam kontinuasi yang berlangsung itu terdapat adopsi dan terdapat kontinuasi. Jadi maksudnya hidup kan tetap kontinuasi ya, tapi dek iki nerusno lagune sing wingi apa nggawe lagu anyar kan gitu. Kalau saya boleh bikin periodisasi, jadi sebelum Demak itu saya menyebut, nggak usah jauh-jauh sampai ke Aji Saka ya. Pokoknya Singosari, Kediri, Mojopahit itu saya sebut itu peradaban atau kurun ijtihad. Kemudian Demak, Mataram, kemudian Demak itu sudah mulai mu'alaf. Jadi ijtihad, cari Tuhan, cari kebenaran, kemudian dia mu'alaf, mulai ketemu Islam dikit. Tapi dalam waktu cepat menjadi Mataram, sehingga kita terpeleset ke era klenik. Jadi ini era musyrik sebenarnya. Kemudian begitu kita merdeka, kita masuk ke era jahiliyah sampai hari ini. Oke, ini saya tolong diingat-ingat ya, ini saya bikin baru ini. Ki anyar, tapi saya akan jelaskan. Satu, pertama ijtihad, nomor 2 mu'alaf, nomor 3 musyrik, klenik, nomor 4 jahiliyah. Oke, saya akan pakai parameter. Kenapa saya sebut ijtihad? Itu kan Hindu, Buddha, dan Hindu-Buddha. Jadi teman-teman kelompok Buddha dari sebuah vihara di Jakarta datang ke Mojopat Sawat dan mengatakan dengan terang-terangan di Mojopat Sawat, Cak, ini yang kami peluk ini bukan agama. Yang kami peluk ini adalah contoh dari orang yang baik yang kami anut. Jadi dia mengerti bahwa kalau agama itu ciptaan Allah, kalau ciptaan manusia namanya bukan agama tetapi ijtihad, mencari Tuhan. Nah, jadi selama Mojopahit dan sebelumnya dari Singosari, Kediri, Kauripan, Galuh, Sapituruti itu kan masih masa ijtihad di mana orang golek sapa to ya Gusti Allah ki sapa Nabi Ibrahim.
Terus ono Dewa Surya, nah, Ibrahim kan ketemu gitu, Dewa Surya, Dewa Bayu, Dewa. Akhirnya disimpulkan dari semua itu ketemu ada 3 dimensi atau sifat utama, yaitu yang menciptakan, yang memelihara, dan yang merusak, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa. Saya menyebut ijtihad karena mereka beritikat baik mencari siapa Tuhan itu, yang berkuasa sebenarnya siapa. Jadi karena mereka belum dikasih tahu sama Tuhan, ya mereka ketemunya cuma itu. Beruntungnya Anda adalah Anda sudah dikasih tahu langsung sama Allah melalui Al-Quran. Nah karena Quran kan ya podo ae, kan gitu. Maka saya sebut era ijtihad. Dan era ijtihad itu kemudian ketika sampai di Majapahit, konstitusinya bernama Kutaramanawa itu. Mereka masih belum detail memahami manusia. Kemudian datanglah Maulana Malik Ibrahim, datanglah Sunan Ampel, Sunan Giri, sampai Sunan Kalijogo, sehingga manusia Jawa dan bangsa Nusantara menjadi mu'alaf. Sehingga seluruh perjalanan politik dan kekuasaan atau birokrasi dan pembangunan selama Demak itu dipandu atau dirujukkan kepada pengetahuan para aulia. Jadi menjadi transformator atau katalisator dari Allah ke negara, ke kerajaan, yang namanya Wali Songo. Maka saya sebut mu'alaf. Seperti yang diceritakan Pak Muzamil tadi, bahwa kasus Abu Bakar dipilih itu juga terjadi di Demak. Bahwa semua raja-raja Demak sampai menjelang Mataram semua sebenarnya diserahkan kepada Sunan Kalijogo. Itu. Maka saya sebut ini era mu'alaf. Artinya Islam belum sampai ke aplikasi-aplikasi kultural, belum sampai mancep temenan. Kemudian diminumlah air cengkir tadi itu, air degan tadi itu lagi gede pemanahan, banyu adeg-adegan. Ya. Kemudian ternyata yang menjadi raja adalah yang membela Raden Mas Karebet atau Joko Tingkir dari gangguannya Arya Penangsang, yang Syiah, dan si Hadi Wijaya atau Joko Tingkir adalah Sunni, aliran NU. Nek saiki gitu. Nah, begitu ini Gus Durnya lari ke Banyumas. Gus Durnya itu maksud saya mbahnya Gus Dur, namanya Pangeran Benowo. Dan itu yang dulu saya pakai untuk ngapusi Gus Dur ben dadi gelem dadi presiden. Saya menyebut riwayat si Raden Pangeran Benowo ini, sampean punya hutang politik, sampean harus kembali ke keraton karena mbah sampean dulu meninggalkan gelanggang politik karena tidak kerasan kepada konflik antara bapak dengan Arya Penangsang, anak angkatnya dengan Arya Penangsang. Terus Gus Durnya pergi. Nah, lah kok aku cak lu sampean turunan sing nomor 12, aku jadi ngawur. Tapi ternyata tak hitung bener ada nih. Ternyata bener hanya turunan ke-12 gitu. Nah aku turunannya sopo, kapan-kapan tak kandani. Waduh karo Muzamil. Turunannya demit gitu. Mulanya nek ngomong metutu ya. Jadi nek aku iki demit sing senengane njero gua, iki demit sing senengane blakrak nang ndi ya. Kena sering inget terus dadi akhirnya melonjak-lonjak itu nang biasalah apa-apa. Oke, tak terusno rek. Ini tadi kan ngomong ijtihad kemudian mu'alaf. Kenapa mu'alaf? Karena dia belum sempurna Islamnya. Sunan Kalijogo berjuang luar biasa. Yang belum sempurna itu pun masih awet sampai hari ini dan luar biasa menjadi kekuatan sejarah umat Islam. Nah begitu pindah kekuasaan dari Demak ke Mataram, maka backing politik atau marjak politik Mataram tidak lagi Wali Songo tetapi Klenik, yaitu sesuatu yang sebenarnya sampai hari ini tidak dirumuskan kecuali secara versi-versi, yaitu setting
spiritual atau apa ya, kebatinan yang namanya Kanjeng Ratu Kidul, yang semua orang membiaskannya dengan Nyai Roro Kidul. Nah, Nyai Roro Kidul jane dudu Kanjeng Ratu Kidul, itu adine ya padha ayune. Dan Gus Dur SMS Nyai Roro Kidul dikongkon jilbaban. Dan jadi saiki nek kon nang Laut Kidul pokoknya angger ana sret kok kayak jilbab, berarti Kanjeng Roro Kidul, Kanjeng Ratu Kidul. Jilbabe kadang kuning, kadang putih, kadang biru, meh padha karo banyune sak piturute. Ya nek gak ono ya karang-karangan dhewe kaya ono. Marono cerita nang tangga-tanggamu, aku mang delok. Wong ya gak iso verifikasi to ya. Sama dengan Kiai 3 Jogja tadi kan ya. Gak iso dicek atau apa ya, tak gak sekaro rek. Oke. Jadi pindah ke kebatinan, berarti kalau pakai istilah Islam dia punya kecenderungan syirik, dan itu berlangsung sampai hari ini sebenarnya. Dan itu syarat saya kepada Gus Dur dulu, Gus, sampean saya usahakan bener untuk menaklukkan Golkar dan P3 dan Pak Harto untuk supaya PDIP kalah, sehingga sampean yang jadi presiden Mega kalah. Iya, sampean jadi presiden, Habibie-nya mundur, Mega kalah. Gus Dur tadi. Tapi syarat saya, Gus, sampean tidak boleh meneruskan tradisi klenik atau syirik dengan koalisi dengan Nyai Roro Kidul kan gitu. Itu saya mengucapkan di sebuah hotel namanya Hotel Mulia yang sangat mahal di Jakarta, beberapa 2 jam sebelum pemilihan Gus Dur akan jadi presiden. Terus Gus Dur menjawab, Nyai Roro Kidul wis beres aja. Beres ya apa? Wis tak SMS. Lu sampean kandhane apa? Wis tak konjil papan. Ya apa coba musuh Gus Dur iki. Ono kok iso lho mbayangno. Jadi Gus Dur iku mesti ndelok gambare Pangeran Diponegoro mbayangno nek helman ya apa ya. Ngwakale Gus Dur iku ya Allah. Sing gak ya wis. Oke, saya teruskan. Itu era klenik. Kemudian cucunya Panembahan Senopati mencoba memualafkan kembali, mengislamkan kembali dengan mengubah tahun Jawa menjadi tahun tahun Hijriah, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kemudian dibubarkan lagi oleh cucunya berikutnya, oleh Amangkurat 1, 2 dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian era klenik atau era musyrik ini kemudian sempurna menjadi Republik Indonesia yang era jahiliyah. Kenapa jahiliyah? Jahiliyah itu cirinya adalah penyembahan berhala. Jahiliyah itu tidak ditentukan oleh ada masjid atau tidak ada masjid. Tidak ditentukan apakah ada patung atau tidak ada patung. Jahiliyah itu tidak ditentukan oleh ada gedung atau tidak ada gedung. Jahiliyah itu ditentukan oleh cara berpikirnya manusia terhadap lingkungannya, terhadap yang ditanganinya. Karena masjid bisa diberhalakan, Islam bisa diberhalakan, sholat bisa diberhalakan. Jadi cara berpikirnya sangat materialistik. Bahkan manusia, kata Pak Muzamil, tidak dibedakan kualitasnya antara profesor atau ulama atau bajingan. Jadi demokrasi itu begitu materialistiknya. Wis pokoknya menungsa iku angka, wis toh. Jumlah pilkada itu jumlah gitu toh. Itu berhala yang puncak udah, luar biasa, dan kita penganutnya gitu. Nah, maka saya sebut era jahiliyah. Apanya yang tidak jahiliyah coba? Jadi kalau saya teruskan ke Pak Muzamil tadi, semua yang terjadi di Indonesia sekarang ini ya memang wajar terjadi. Ya memang ini yang dikehendaki ya Muzamil ya. Lah memang bikinnya gitu ya, jadinya begitu, mau apa lagi? Wong bilangnya Pancasila tapi tidak menomorsatukan ketuhanan yang Maha Esa di dalam praktek hidupnya. Tidak pernah istikharah, tidak pernah Tuhan dijadikan pertimbangan utama langkah-langkahnya. Kan gitu. Ini kalau saya belokkan ke kepemimpinan tadi.
Yang tadi Pak Muzamil kurang menjelaskan adalah kalau kamu meminta kekuasaan atau mencalonkan diri jadi pemimpin, maka Tuhan tidak berurusan dengan apa yang kamu lakukan sebagai pemimpin. Kamu celaka atau tidak, Tuhan nggak urus. Tapi kalau kamu disuruh menjadi pemimpin oleh Tuhan melalui rakyat misalnya, maka Tuhan akan membantumu ikut bertanggung jawab karena inisiatornya adalah Tuhan. Tapi kalau kamu mencalonkan diri, inisiatornya adalah kamu sendiri. Ya sekono lakonono dewe. Tuhan tidak urusan. Ini loh ceritanya. Ini sebenarnya tidak hanya pemimpin, ya awakmu barang, aku barang. Saya kira di Ma'iyah entah tahun berapa saya pernah mengatakan, kon enak jadi direktur atau jadi sopir truk. Kon misalnya nggawa barang nyopir truk teko Jakarta nang Banyuwangi, kon karep sing kok pilih kon direkture kon sing nyopir truk tutuk Banyuwangi, opo kon dikongkon direkturmu kon nyopir truk nang Banyuwangi, sing di sing kok pilih. Yang menjadi pertimbangan adalah kalau kamu nyopir truk-trukmu sendiri, keputusanmu sendiri, kok gowo-gowo kok sopir-sopir dhewe, kok kon dirampok di dalan, ya tanggung jawabmu dhewe. Ya tak gak? Ngelimpang gak ngelimpang ya urusanmu dhewe. Tapi nek kon dikongkon karo direkturmu, dikongkon karo majikanmu, karo jeraganmu, maka kalau kamu mendapatkan sesuatu, entah musibah entah apa, yang tanggung jawab adalah direkturmu. Jadi awakmu urip iku karepmu tak karepe Gusti Allah. Sing saiki ditentokno mulai saiki. Nek iki karepmu dhewe ya kono sakarepmu mlaku-mlaku engko kanthi petor-petor dhewe. Lesu-lesu dhewe, petot-petot dhewe. Nek kon bahagia-bahagia dhewe. Tapi nek kon iku urip iku konsepe dikongkon Gusti Allah, kan beres. Sampeyan sing engken kok. Lah ngono to karya. Nek ana apa-apa lek ngono to. Sampeyan sing engken. Kula lak nganut kula sampeyan waton. Ya sampeyan tulungi mosok mboten. Lah ampun nek mboten nulungi sampeyan ngengken-ngengken. Ngono to. Bener tak karek? Lho yo gak kok terus kon ngomong iku nang Gusti Allah yo gak, aku mek ngomong dengan bahasa Jombang. Ngono ta kok terus engko kon mari sembayang terus awas nek gak nulungi. Kayak pedagang batik ndek Pekalongan lho. Cina kiwa tengene lho payu kabeh. Dek iki rada angel payune. Akhire dek sembayang. Ya Allah, itu Cina-Cina tetangga saya itu ya Allah mabuk tiap hari, tidak pernah sholat, makan babi, laris dagangannya. Saya ini selawatan, wiridan, bangun pagi sholat subuh, duha, sholat sunat, kok alot sih. Pokoknya dinten niki menesuk kula iki kudu mbayar sekolah anak kula rada larang. Nek sampe dina iki engko gak payu, wis kula tak mangan babi mawon. Ngono deh. Ayo kan nek kepengin mempet akompli Gusti Allah ngono kan. Mangan babi lah aku. Lha mergo Gusti Allah iku apik rek, ya dikabulno. Gak mergo wedi kon mangan babi. Tapi karena dia cinta, sayang, dan dermawan kepada mulang ngono sih. Jadi jangan lupa urusannya itu kedermawanan lahir dari kasih sayang. Kasih sayang itu buah dari cinta. Dan urusanmu dengan Allah itu sejak awal memang urusan cinta. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi asal usulnya iki mergo tresno ta gak tresno. Saya ulang lagi cerita yang sudah ratusan kali ono wong penyembah berhala, karena ini era kita era berhala ya. 84 tahun boleh loro, selama hidup dia menyembah berhala, sehingga ketika dia loro nemen itu dia sambat ngene-ngene nang brahalane. Kula pun nyembah sampean 84 tahun, sampean tolong kok niku mboten kuat temen loro kula sakniki niki pun serodok miring-miring kula nek mlaku niku. Kula watuk untune katut. Wis mboten sampean waras napa ngono ngomong bela jenenge watu ya meneng ae ya. Suwe-suwe dhek jengkel, nek sampean mboten nulung mungkin kula nyembah liyane lho. Terus dhek takon dhewe sapa ya liyane. Sing jare Allah iku. Malaikat Jibril krungu langsung to.
Loh, sapa ngomong Allah Allah iku? Sing jari Allah Allah iku lak ngenyek. Iku lak padha karo ngene. Presiden kita itu siapa jenenge rek? Lak ngenyek sing. Lak ngenyek sing ngene iku. Ngerti? Jadi kan ngerti teater ya. Uslub ya. Ah ngono iku. Lak ngenyek ngono iku. Sapa ya? Lak ngenyek ngono iku. Dadi kan aku nyembah sing jari Allah Allah iku. Lho, jari Allah Allah iku lah. Jibril tersinggung, langsung bilang, ya Allah itu ada makhlukmu yang kurang ajar. Dia menyembah berhala gini-gini tidak dikabulkan, tidak disembuhkan. Terus dia bilang kalau nggak disembuhkan nanti saya akan meminta kesembuhan dari yang katanya Allah Allah itu. Ya Allah, engkau dibilang yang katanya Allah Allah itu. Aku yang menyembahmu sepanjang hidup, ya malumah yuk marun, aku tersinggung. Dan aku memohon jangan disembuhkan sakitnya. Ngono Jibril. Jibril yang sangat halus, lembut, kali itu sangat keras. Gusti Allah mesem, lapo bril. Wong kon biasa jembar kok kaya metu-metu lah apa sih. Ya Allah, aku tidak melakukan apapun kecuali bertasbih kepadamu ya Allah. Maka aku mohon dengan sangat kabulkan. Karena aku sakit hati engkau disindir seperti itu. Bril, ngene lho, jare. Terus nyuluke ya apa? Kanggo dik ngono. Ya ngono iku ya. Niku ya aneh rek. Mosok dik Jibril. Seneng aku ndelok arek seneng ya. Semakin banyak mayan, semakin lali utang. Bril, sik tangene lho. Iku 84 tahun nyembah brahala terus loro njaluk waras gak diwarasno. Terus mari ngono njaluk aku, cek aku marasno dek. Terus nek gak tak warasno, bedane aku karo brahala iku apa? Oh nggih ngono iki ya. Terus melaju langsung lanjut mari set. Jadi Allah itu memang menciptakan satu pola kehidupan yang dimensinya tuh luar biasa banyak. Jadi banyak kemungkinan dalam hidup itu. Aku nak cerita ngene iki iso dawa apa. Ini ilmu psikologi sebenarnya, tapi kan aku gak kuliah psikologi. Tapi contoh-contohnya sangat banyak. Jadi dalam hidup kita akan menjumpai banyak dilema-dilema seperti itu. Itu. Nah, ini saya kembali ke yang era-era tadi. Nah, kalau Pak Muzamil mengatakan kan, ya wajar memang yang sekarang kita sembah itu berhala. Sekarang nyun sewu ya, kita sebagai orang Islam saja bisa menjadi penyembah berhala. Yang kita berhalakan itu adalah Islam. Bisa enggak? Jadi Islam di Gusti Allah, sholat di Gusti Allah, betul enggak? Misalnya kita tidak waspada, sholat itu cara apa tujuan? Sholat itu jalan untuk pencapaian, jalan. Kalau kita pamerkan sholat kita, kalau kita bangga bahwa kita sholat, kita kan membanggakan jalan, bukan membanggakan pencapaian. Kan sholat itu cara untuk mencapai satu tingkat akhlak, kesolehan, dan tanha anil fahsya wal munkar. Kan begitu rumusnya. Jadi orang sholat atau tidak belum merupakan parameter dari keislaman seseorang. Saya tidak mengatakan sholat jelek. Dan saya tidak pernah mengatakan tidak usah sholat. Tidak, kayak di YouTube itu ono MH melarang sholat, menganjurkan orang tidak ada orang ngono iku. Aku kepengin ngono iku ono sing akeh. Ono iki mang aku diduwe cak yo sing ono Facebook jenengku. Sak fotone pokoke sak aku sih. Tapi aku ngono iku gak apa-apa, babak kon ayo. Kon nek nguyuh gak iso leren kapok kon. Kata wis mari begitu wis celonoan metu meneh. Ayo apa kon ayo. Wis wudu sembayang kae rakaat pertama lho kok metu kon kapok kon. Wis gak apa-apa kon sak karepmu sak nganut ae. Urusanmu gak karo aku, urusanmu karo sing duwe aku, tak ngono sih. Ngono rek.
Wong aku iki nganut karo sik, aku iki mek buruh rek. Aku iki diurus karo majikanku, nek kon lapo-lapo nang aku kan urusane karo majikanku, aku lak mek nyopir truk. Tak ngono to. Nah, nek sampean punya pedoman seperti itu, Allah membela kamu. Tapi karena kamu terlalu suka sama kehendakmu sendiri, kemauan sendiri, desainmu sendiri, cita-citamu sendiri, maka ya tanggung jawab dewe. Sekarang kalau Indonesia mau minta tolong kita, lah sampean dewe sing njaluk ngono kok ancane. Lah saiki njaluk tolong aku lah apa sampean? Wong ancane sampean niat koyo ngono kok. Gawe Pancasila tapi gak ketuhanan Yang Maha Esa ini. Bahkan orang yang mengatakan ini bukan negara agama. Lo memang bukan negara agama secara konstitusional, tetapi secara substansial satu-satunya negara yang berketuhanan Yang Maha Esa cuma Indonesia. Lalu nek ketuhanan Yang Maha Esa ndak ada hubungan karo agama, terus Tuhan capo apa sih kok maksud itu? Lo kalau ketuhanan Yang Maha Esa ya apa gelem gak gelem ya iku agama jenenge rek. Ngerti nggak definisi agama? Agama siapa yang menurut Anda berhak bikin agama? Kalau malaikat, nabi, rasul, wali, sampean. Nek kon sing gawe jenenge klub sepeda. Apa meneh rek? Paguyuban. Ya, kalau menungso parpol. Itu bikinan manusia. Kalau agama ya apa meneh nek agama ya ono meneh nek wong modern lucu. Ini agama samawi, agama ardi. Oh, jadi ono agama sing bukan bikinan dari langit toh. Ya apa sih karepe wong-wong modern ku aneh-aneh pikirane. Pikirane iki sigar. Misalnya ono dibagi ini kesolehan sosial dan kesolehan pribadi. Ya apa karepe iku? Lagi sigar. Ya nek soleh pribadi gak soleh itu jenenge gak soleh rek. Soleh iku ya jangkep. Nek gak jangkep iku gak soleh. Ya apa sih kon niku? Kok ana kesolehan pribadi, ana kesolehan sosial. Yo gak yo. Ya nek gak soleh secara sosial gak soleh jenenge karo awakmu dhewe tok. Zalim iku jenenge. Iku kaya iklan apa sih bakat itu? Bakat itu tidak dikasih tapi diraih. No, terus gambar, musik. Bakat itu omong kosong. Bakat yang sebenarnya adalah kita tidak pernah menyerah. Lu nek tidak pernah menyerah itu jenenge tekad. Goblok, aduh. Ya nek bakat iku duduk tekmu, bakat iku jenenge gawan bayi. Kon dikai sadurunge lahir kon wis didaftar dikai iki. Masih kon gak sinau kuliah musik kon iso gitar iku jenenge bakat. Ya apa sih kon iku? Kon iku nek wis seneng karo sak kata, iku kok elek-elek kata-kata liyane. Lak ngono wong saiki. Ku nek wis seneng karo satu tokoh, iki apik, top di Gusti Allah no, liyane setan kabeh. Lak ngono saiki. Saking senenge tidak pernah menyerah. Hidup itu jangan pernah menyerah. Ku saking fanatiknya jangan pernah menyerah. Semua kata itu diterjemahkan jangan pernah menyerah. Bakat tidak pernah menyerah. Duduk bakat iku jenenge rek. Ya apa sih kon iki? Iku jenenge tekad. Ya apa arek-arek iki? Iki wong modern kok uculan uteke. Ucul rene, ucul ngono sih. Kayak itu tadi kayak Pak Sambil. Lho ya apa sih? Wong dibayar kok memerintah. Loh, nek ancane gak penting kata, kan berarti ndak penting Pak Muzamil. Kalau roen ya Ro'iyah, kalau amir makmur, kalau imam makmum, gak ngono sih. Nek murid murad, nek guru siswa, guru kok karo murid. Loh, nek ancane kata gak penting, nek ngono bapakmu tak sebut sak karepku. Ya apa Darsono kabare? Ayo jajal aku ketemu bapakmu. No, nang dino awan-awan ngono. Murid-murid tak gak kon.
Kalau memang kata tidak penting, ayo wis. Indonesia jare wong Madura. Alasane sesungguhnya kata adalah yang ada dalam hati. Bener Pak Muzamil, bener, cuman api aja adek selawatan. Enggak kepada arek-arek kan iku swara lak cocoke ngernet saya kira. Lah apa kadek nyanyi barang. Arek-arek iku. Gini loh, teman-teman ini bener saja tidak tepat gitu loh. Sebenarnya kan bagus tekad itu, orang tidak pernah menyerah, pokoknya never give up. Apik toh. Cuman gak usah ngelek-elek liane. Gitu loh. Terus sesuatu yang bukan dia kamu dia-diakan. Bakat yang sebenarnya adalah tidak pernah menyerah. Itu bakat itu. Nek bakat iku masih kon gak lapo-lapo tetep iso wong bakat kok. Wis temokno lah kan. Mulane awakmu milih fakultas kan berdasarkan identifikasi masing-masing kamu terhadap bakatmu. Betul enggak? Ana wong punya kecenderungan sains, ana wong punya kecenderungan seni, ana wong punya kecenderungan spiritual kan gitu. Iku jenenge bakat, dalam bahasa Arab namanya fadilah. Keistimewaan pada masing-masing orang. Fadlallahu ba'dun ala batin. Ojo terus kok remehno. Apa sih bakat itu? Gak enak cangkeme iki lho.